Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai belajar mengenai diabetes. Saya sampaikan dulu materi saya. Setelah itu kalau ada yang mau bertanya, nanti ada waktu untuk bertanya. Ya, mudah-mudahan saya bisa selesaikan setengah jam dan ada waktu tanya jawab juga setengah jam. Ya, jam 9 selesai. Oke. Berbicara diabetes, maka tentu kita akan berbicara apa itu insulin. Ya. Oke. Sebentar saya pakai intelijen ya. Oke. Insulin itu ini gambarnya ya. Jadi insulin itu sebenarnya berupa dua buah rantai ya. Rantai yang pertama itu isinya 25 macam asam amino, yang satunya 32 asam amino. Lalu dua rantai ini disambung dan yang nyambung itu sulfur. Karena itu kenapa di grup ini saya ajarkan misalnya bikin kefir ya, karena kefir itu mengandung apa namanya mengandung asam amino dari susu yang difermentasi ya. Nah, proteinnya itu W-nya itu protein. Lalu laktosnya gimana dengan orang yang laktos intoleran? Kan dia difermentasi sehingga laktosnya akan dimakan oleh bakteri ya, paling tidak kalau ada pun sedikit ya saya sebut free lactose karena laktosnya dimakan sama singkatannya BAL, yaitu bakteri asam laktat, bakteri yang mengurai laktos ya. Lalu kalau asam aminonya gimana kan, insulin, protein, sulfur dan insulin. Protein, rantai protein, lalu disambung sama sulfur, ketemu rantai protein lainnya, maka protein, sulfur, protein lagi gitu ya, insulin. Protein, sulfur, insulin. Maka asam amino selain dari susu, maka yang bagus ya dari sayur-sayuran ya. Kalau di Jawa itu ya daun kelor, daun katuk itu ya luar biasa. Atau di rumput laut, spirulina, chlorella itu digabung jadi satu, kaya akan asam amino ya, sehingga asam amino itu menjadi bahan bakunya ya. Jadi bahan bakunya insulin itu ya eh, protein berbagai macam, maka harus lengkap proteinnya dan sulfur. Nah, sekarang ketika gula di luar sel ya, gula itu di luar sel itu rendah, maka ini ada pintu yang tertutup. Sedangkan kalau ada pintu sel ya, di luar sel gulanya tinggi, maka pintunya buka. Nah, sebenarnya buka dan nutup itu ya, itu ada komunikasinya yang disebut dengan kalsium signaling ya. Kalau kalsium signalingnya itu parah ya, rendah, itu ada perintah buka nggak buka, perintah nutup nggak nutup. Jadi orang-orang diabetes juga perlu kalsium plus plus atau kalsium signaling. Nah, kalsium plus plus ini sebenarnya berguna juga untuk berbagai metabolisme lainnya. Ini adalah metabolisme atau mekanisme pelepasan insulin ya. Nah, orang yang diabetes tipe 1 itu artinya insulinnya kurang. Ya, bisa juga selain DNA keturunan, jangan-jangan insulinnya kurang itu karena bahan bakunya kurang, yaitu kekurangan asam amino sama sulfur. Ya, tentu paling bagus ya dicoba ya dengan dicukupin asam aminonya dan sulfurnya. Nah, terus tadi saya lanjutkan lagi. Proses pelepasan insulin itu tidak pernah lepas dari peran ion kalsium. Itulah kenapa orang diabetes itu harus olahraga. Bukan sekedar bakar gula, bukan sekedar menaikkan otot, tapi juga sebenarnya dengan berolahraga, maka itu akan terbentuk ion kalsium dari kapur CaCO3 ya menjadi Ca++. Nah, nanti kita akan lain kali akan belajar yang namanya CaCO3 menjadi Ca++, besi Fe menjadi Fe plus atau Fe plus plus. Itu ada proses lagi namanya metilasi yang membuat nanti juga segala mineral menjadi ion mineral
Kita nanti lain kali akan belajar metilasi ya. Oke. Nah, kemampuan pankreas memproduksi insulin ataupun juga glukagon yang untuk metabolisme protein lemak ya. Itu dihasilkan oleh yang namanya sel dalam yang disebut dengan sel beta pankreas. Nah, kalau orang itu diabetes dan tidak mau diet low karbo, akhirnya dipaksa terus untuk produksi insulin sampai akhirnya capek. Nah, sampai suatu saat dia nggak bisa produksi lagi, itulah yang disebut dengan rusaknya sel beta pankreas. Ya, kalau udah rusak ya kalau secara medis dibilang nggak bisa sembuh ya kalau regenerasi sel ya masih bisa, tapi itu akan menjadi sangat sulit. Maka walaupun sudah minum obat, tetap sebaiknya ya apalagi kalau nggak minum obat ya orang diabetes tetap harus diet low karbo ya. Ya udah banyakin aja proteinnya, telur, ikan, ya tetap hindari daging merah nih gambarnya ada daging merahnya ya. Apuket itu tinggi lemak, toh lemak protein dibakar jadi energi juga ya. Sehingga makanan-makanan yang rendah karbo, tinggi protein dan tinggi asam amino. Ini sengaja saya tulis ya, nih kelor ya. Okra itu asam aminonya tinggi, seratnya juga tinggi. Telur 3/4 matang karena dalam telur itu ada seleniumnya, ada kromiumnya, lengkap. Kalau telur itu sebenarnya semua mineral yang dibutuhkan 72 macam ada semuanya dalam telur kuningnya ya. Itu lebih lengkap daripada putihnya. Pare, mineralnya lengkap, gulanya rendah. Nah, buat yang orang diabetes tapi pengen berbagai macam vitamin dan enzim dari buah-buahan, itulah kenapa saya ajarkan yang namanya membuat jus pro ya, karena akan dapat enzimnya. Nah, lalu ada menarik lagi sekarang ya berbicara soal insulin karena kita masih bicara insulin tadi ya. Ini insulin itu gimana sih pola bahan bakunya jelas asam amino sama sulfur. Berarti sulfur juga harus cukup. Oke, sebentar saya tunjukkan dulu mengenai asam amino dan sulfur ya dari berbagai sumber. Saya tunjukkan dulu. Uh, Sulfur dan asam amino. Oke, ini tuh nanti masih ada yang lain lagi mengenai zinc, mengenai Q10, mengenai kromium. Oke, tapi ini sebentar saya tunjukin dulu. Ya, ini dari National Library of Medicine ya. Itu mengenai pentingnya sulfur ya, juga asam amino yang tersintesa dengan sulfur, tapi menekankan jurnal ini pentingnya sulfur di dalam pembentukan insulin ya. Saya nggak usah bacain bahasa Inggris ya. Ini mengenai pentingnya sulfur di dalam pembentukan asam amino. Terus ini juga lagi yang bahasa Indonesia lebih gampang ya. Ini dari jurnal juga ya. Efektivitas belerang atau sulfur terhadap proliferasi atau pembentukan insulin dalam penderita diabetes. Nah, saya kasih lagi yang biar gampang lagi. Lah Pak, ini makan sulfur itu gimana makannya? Saya ambil dari Halodoc ya. Ini Halodoc ya, sulfonilurea. Nah, ini biar gampang dari rekomendasi dokter. Ya sebenarnya ini juga dari Halodoc ini ya ditulis ya mengenai pentingnya sulfur dalam produksi insulin. Ya emang pengertiannya tadi insulin itu in protein, sulfur in protein karena dua rantai protein disambung dengan sulfur ya namanya menarik ya menjadi insulin gabungan dua in yang disambung dengan sulfur di tengah-tengahnya. Nah, kalau gampangnya sih ya, kalau saya mau makan sulfur tuh belinya apa sih? Ya kalau saya pribadi ya, ya ini kalau saya pribadi saya beli glimepirid ini. Jadi sebenarnya glimepirid itu nama nama lain dari sulfur ya. Tapi kalau merek dagangnya nih ada Amaril. Jadi kalau ada orang, iya Pak saya minum Amaril tuh. Nah, itu dia itu isinya sulfur itu ya. Atau glimepirid ya itu dia itu isinya sulfur juga gitu ya. Yang banyak yang cukup dikenal ya kalau saya ketemu dengan teman-teman diabetes tuh ya itu ya. Ada lagi glukoril ya, glimetid ya, glufas itu semuanya mengandung sulfur ya. Oke, saya lanjutkan yang di nya kalau di saya tunjukkan juga ya. Jadi kalau
minum tapi ngerti isinya kan lebih yakin ya. Karena kita nanti saking takutnya ya, takut obat, takut kimia, lah isinya apa gitu ya. Ya ini satu tunjukin ya, ini glimepirid ini ya, ini isinya sulfur ya. Oke. Lalu asam amino, kalau saya ya ini dia, ini asam amino ya. Ya saya juga selain ini, saya malah yang rutin tiap hari itu ya daun kelor, udah daun kelor, daun katuk. Karena kalau mengandalkan suplemen, misalnya ini ya pagi 5, siang 5, malam 5, sehari 15, ya larang, mahal ya. Dan namanya suplemen itu konsepnya tambahan. Jadi mineral itu yang banyak ya cukup banyak, daun kelor, daun katuk, sayur berbagai macam warna, itu udah itu sumber asam amino. Tapi juga kalau udah umur penyerapannya kurang, nah, tambah suplemen misalnya ya. Nah, balik lagi yang mungkin terlambat lock in gitu ya. Inilah gambarnya insulin tuh ya ini. 32 macam asam amino disambung jadi satu, 22 macam 25 macam asam amino disambung jadi satu, jadi dua rantai disambung sulfur. Makanya ya butuh sulfur ya. Kalau minum glimepirid ya menaikkan juga peningkatan produksi insulin kira-kira gitu. Karena kalau nggak ada sulfurnya gimana asam aminonya mau disambung? Kalau nggak ada asam aminonya apa yang disambung gitu ya. Jadi butuh asam amino sama butuh sulfur. Kalau salah satu ya yang saya minum sendiri gitu ya glimepirid ini. Kecil dia butuh sedikit, makanya kan cuma 3 miligram, 2 miligram gitu ya dosisnya, yaitu dari sulfur ini ya. Karena insulin itu in protein, di tengah-tengahnya ada ini rantainya ini ya, yang nyambungin dua rantai ini, su ini sulfur, lalu insulin, in protein, sulfur, insulin ya, narik ya kayak gampang ya namanya. Oke, asam amino sudah. Nah sekarang proses pelepasan insulin yang disebut dengan sekresi insulin ya. Eh, saya sambung lagi ya. Nah yang menarik begini, untuk sekresi insulin itu dipengaruhi oleh saraf otonom yang namanya saraf vagus ya, dan itu harus dalam keadaan parasimpatetik. Nah, yang menariknya ya, pankreas itu dipengaruhi oleh saraf parasimpatetik. Jika tubuh kita dalam kondisi parasimpatetik, maka pelepasan insulin itu akan lebih tinggi ya, akan menjadi lebih kuat dalam kondisi itu untuk proses sekresi insulin. Nah, itulah kenapa Mas Gunggung pernah mengajarkan olah nafas konsisten 1 tahun, HbA1c turun 2%. Ya, 2% itu banyak loh. Obat aja coba turun 0,1, 0,2. Suplemen 0,2, 0, jadi karena emang ya ini dia ada ilmunya ya, ada jurnalnya, ada penelitian Pak Mas Gung paling lengkap, tapi ini tak copy aja di sini ya, cuplikan dari jurnal ini gitu ya, mengenai stimulasi pada saraf vagus ya. Nah, karena saraf vagus itu yang mana sih gitu ya. Oke. Yang pasti itu bagian dari parasimpatetik. Nah, banyak orang sakit itu ada autonomic nervous system dysfunction. Jadi, autonomic nervous systemnya fungsinya terganggu karena kebanyakan simpatik, kekurangan parasimpatetik. Nah, apa itu simpatik dan parasimpatik? Mode tubuh. Ya. Waktu tubuh kita dalam simpatik, maka itu justru gulanya dilepas. Ya, gulanya dilepas, gulanya tinggi karena mode simpatetik ini adalah untuk berantem, untuk lari, untuk berkelahi, butuh energi, ya. Sedangkan kalau mode para, ada kata para ya, ini simpatetik, ini parasimpatetik. Itu parasimpatetik ini mode istirahat, mencerna, tidur pulas. Nah, ini kalau diperbesar ya, ini pankreas. Pankreas itu bagian dari saraf yang ke-10 yang disebut dengan saraf vagus. Makanya kalau olah nafasnya Mas Gunggung tuh ya, saya harus memuji beliau gitu ya. Olah nafas ini untuk menstimulasi, menguatkan saraf vagus gitu ya. Nah, itu saraf-saraf olah nafas yang mana? Olah nafas yang menaikkan parasimpatetik. Apa itu? Olah nafas di mana buangnya lebih panjang. Ya, karena ketika tubuh dalam parasimpatetik, maka dilaporkan itu akan meningkatkan sekresi insulin dan juga memperbaiki resistensi insulin. Makanya olah nafas diabetes itu yang mana? Misalnya gitu ya, yang jelas-jelas banget
membawa tubuh dalam parasimpatetik dengan tandanya ngantuk, menguap, bahkan kadang kayak kesemutan, kayak orang minum niacin aja, kayak minum B12, B3, wah tubuhnya kayak sereng, kayak makan wasabi gitu ya. Kalau olah nafas kan banyak yang, aduh Pak ini muka saya kesemutan ya, Anda minum suplemen yang mahal juga begitu. Olah nafas aja ngalamin begitu gitu ya. Nah, olah nafas yang mana itu? Wim Hof satu, tarik, buang 200 kali aja udah muka serung, saturasi 100%, tubuhnya parasimpatetik, sambil olah nafas langsung pada menguap, wah, wah, menguap semuanya. Itu tanda parasimpatetik. Dan ketika pada dalam posisi parasimpatetik ini, maka itu akan meningkatkan juga sekresi insulin dan kepekaan insulin. Ya, maka rajin-rajin olah nafas ya. Misalnya bangun tidur, Wim Hof 2 yang tiap pagi kita lakukan sekarang ya. 4 rate itu menggunakan modifikasi Mas Gunggung Wim Hof 2 yang namanya mood booster. Tarik, buang. Nah, buangnya tariknya kan 2, tarik, buang. Itu nariknya 2 detik, buangnya 4 detik. Kenapa? Buangnya lebih panjang, itu akan memicu parasimpatetik. Karena tarik itu simpatik, buang itu parasit. Jadi kalau buangnya lebih panjang, makanya ada juga kalau masuk di YouTube ya, olah nafas eh, untuk normalisasi diabetes. Tarik 2 bulan, buang 4, berapa menit, lalu disambung tarik 2 buang 6, lalu tarik 2 buang 8, nariknya 2 terus, buangnya makin lama makin panjang minimal 15 menit. Jadi kalau saya misalnya pagi Wim Hof 2 disambung nafas lambat. Sekarang tiap pagi kita nafas lambat, tarik 25 buang 25. 2 minggu lagi kita nafas lambatnya tarik 30 buang 30. Apa tujuannya? Buat orang diabetes ya, buat kanker lain lagi ceritanya. Nanti kita bahas. Sudah dibahas kemarin ya. Untuk diabetes ya untuk membawa tubuh para parasimpatetik. Sama juga semua orang sakit itu butuh semua orang sakit, sakit apapun, semua organ ini akan rest and digest, baik itu mata, yang matanya minus, matanya positif, kayak saya bisa lepas kacamata, yang paru-paru, yang pankreas, yang ginjal, yang liver, yang prostat, yang kemarin saya terangkan, saya prostat radang 7,4 turun jadi 4,1, padahal suplemennya malah saya turunkan 50% gitu ya. Minum Niwana tadi sehari 2 kali, ya sebulan 2 dos, 1,6 juta. Saya turunkan dosis saya udah sebulan ini, 2 bulan ini minum cuma 1 aja sehari gitu ya. Itu udah minum sehari 2 setahun ya dari 7,5 jadi 7,1. Naik lagi malah 7,4. Begitu nafas lambat masuk ke 25-25, iringin dengan lagu rohani atau meditasi, dari 7,1 jadi 4,3. Kalau laporan di QRMA, malah hilang dari laporan, karena sudah bukan merah, bukan kuning, biru. Dari merah lompat ke biru, gitu ya. Itulah hebatnya para simpatetik ini, dengan nafas lambat. Ya, radang pun sembuh, gitu ya. Karena memang ketika para simpatetik ini rest and digest, termasuk pankreas kita perlu parasimpatetik. Itulah kenapa kita bisa olah nafas. Pagi hari, Wim Hof sama 2 kali, sebelum sarapan, sebelum makan malam. Wim Hof 2 yang 4 rate. Yang cepat adalah yang mood booster, tarik 2, buang 4, sambung nafas lambat. Sebelum makan malam, ulangin lagi. Jam 9 ada waktu, jam 3 ada waktu, oke, boleh 5-5, atau yang tarik 2, buangnya 4, 6, 8, ditingkatkan terus, gitu ya. Sebelum tidur, mau lebih pules lagi tidurnya, parasimpatetiknya naik lagi, bisa 46 atau 48. Atau Bebop satu lagi, tarik, buang, tarik, nggak pakai tahan kalau Bebop satu. Ya. Bebop satu itu kayak Bebop dua, tapi nggak pakai ditahan. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, sekarang balik lagi ke mekanisme pelepasan insulin dan bagaimana insulin itu bisa merespon dengan baik, dengan kata lain adalah resisten apa tidak. Itu sel beta pankreas ini akan bekerja lebih baik ya ketika ada yang namanya ini ada gambarnya ini ya Ca++. Jadi ion kalsium. Nah, ion kalsium diproduksi kalau kita berolahraga. Maka kalau kita berolahraga, ya ada juga yang nggak bisa olahraga ya, udah diabetes, terus pakai tongkat, lumpuh, udah beli aja suplemen ion kalsium 9 juta 1 bulan, ya 1 botol 9 juta, habis tuh buat 1 bulan. Tapi kalau Anda masih punya kaki, bahkan kemarin saya ketemu orang, kakinya cuma satu, pakai tongkat ke rumah saya. Bisa olahraga Pak? Bisa, saya masih berenang. Wah keren ya kan. Kalau bisa olahraga, itulah pentingnya orang orang diabetes itu nggak bisa harus gara-gara makan obat terus nggak mau olahraga. Ya, ion kalsiumnya muncul dari mana?
ya. Jadi tetap butuh olahraga untuk menaikkan ion kalsium. Nah, terus sehubungan dengan pengaruh ya sistem saraf terhadap insulin ini, maka ketika orang simpatik, ya kalau parasimpatetik itu, sekali lagi saya ulangin lagi, kalau parasimpatetik itu rest and digest. Sebaliknya kalau simpatetik, kebalikannya itu gampangnya apa? Stres. Begitu stres, ya udah. Justru kalau stres itu di sini namanya simpatik, ya. Itu gula dilepas. Kenapa gula dilepas? Karena insulin ditekan. Itulah kenapa olah nafas itu juga adalah manajemen stres. Stresnya bisa dikelola, ya, maka bisa tidur pulas. Tidur pulas, regenerasi sel. Mudah-mudahan diabetes tipe 1 pun yang insulinnya kurang bisa sembuh, gitu ya. Apalagi diistirahatkan sekalian dengan intermittent fasting. Karena begitu puasa itu ternyata juga memicu diproduksinya insulin, ya. Ketika puasa 36 jam, ya, ntar lain kali kita bahas mengenai uh, puasa ya, tapi kalau bagusnya puasa atau intermittent fasting itu walaupun saya bisa ngajar, mendingan aku panggil Mas Tio aja ya, pendiri KLFS. Nah, sekarang saya bahas beberapa isu lalu kita tanya jawab. Beberapa hal yang berhubungan dengan diabetes ya. Apa itu? Oke. Yang pertama adalah kromium ya. Apakah kromium ini bisa membantu orang diabetes? Ya pasti bisa. Tapi sekali lagi, kayak sebentar nanti saya akan berikan istilahnya peringatan. Segala sesuatu harus terkendali. Maka ada peringatannya ya. Oke, nanti saya tunjukkan dulu filenya ya. Jadi ada beberapa mineral, karena memang mineral itu berhubungan juga dengan metabolisme, dengan fungsi organ-organ. Maka bicara diabetes sebenarnya tidak hanya bicara tadi yang memang bahannya insulin itu adalah kromium dan eh, kromium. Bahannya adalah protein, asam amino, ya, dan sulfur. Oke, ulangin lagi deh, ya. Oke. Tapi eh, ada beberapa hal yang bisa membantu resistensi insulin. Jadi kalau asam amino dan sulfurnya kurang sehingga produksi insulinnya rendah, itu namanya diabetes tipe 1 ya. Diabetes tipe 1 itu insulinnya kurang. Tapi kalau diabetes tipe 2 itu insulinnya nggak kurang, tetapi resistensi insulin. Jadi insulinnya nggak bisa berfungsi buka pintu untuk gula masuk. Oke ya. Oke, saya ulangin lagi aja biar lebih eh, pelan-pelan. Saya ulangin lagi ya. Balik lagi ke atas ya. Insulin adalah kumpulan asam amino, protein, maka sulfur, sulfur, lagi, protein lagi. Karena ada 32 asam amino atau protein, lalu 25 asam amino atau protein, dua rantai protein disambung dengan sulfur. Satu, dua, tiga, ada tiga rantai ini sulfur. Sulfurnya kurang, insulinnya kurang, asam aminonya kurang, ya insulinnya kurang. Makanya harus dicukupi gitu ya. Nah, tapi selain bahan baku asam amino yang begini banyak ya, sampai 30-an macam asam amino ini. Nah, asam amino itu sebenarnya bersenyawa. Nah, dia bersenyawa dengan beberapa mineral sehingga nanti pintu gerbangnya, ini nah kalau ada gambarnya sel gitu ya, itu eh, mekanisme supaya gula itu bisa masuk ke sel itu membutuhkan beberapa mineral. Nah, sekarang mineral apa yang bisa membantu namanya resistensi insulin? Karena kalau insulinnya kurang, namanya diabetes tipe 1. Insulinnya cukup. Jadi kalau tes di tes QRMA, ya di saya tes gitu ya. Wah ini pankreasnya bagus gitu ya. Lalu orangnya, wah ini nggak tepat ini alat ini. Nggak tepat gimana? Bukan nggak tepat lagi Pak Jarod, ngawur ini. Ngawur gimana? Saya diabetes kok pankreasnya bagus. Kalau dites pankreasnya bagus, artinya insulinnya cukup. Insulin cukup, gulanya tinggi. Artinya ketika gulanya tinggi, insulinnya dilepas,
tapi gula nggak bisa masuk sel. Itu yang namanya resistensi insulin. Nah, kalau insulinnya rendah, gimana ngatasinya? Ya suntik insulin. Insulinnya banyak. Nah, resistensi ini diturunkan dengan apa? Dengan berbagai macam yang bisa membantu, termasuk ya sulfur sendiri. Ini kan glimeperit ini kan isinya sulfur. Dia selain bahan untuk insulin, ya insulin, protein, sulfur, dan insulin. Maka sulfur sendiri juga ternyata bisa membantu memperbaiki resistensi insulin. Yang berikutnya lagi, oke kita lihat aja teorinya dulu ya. Apa saja yang bisa membantu dan peringatannya ya dan peringatannya. Nah, pertama misalnya ini saya udang file yang dibuka adalah zinc ya. Ini jurnal ya. Zinc itu juga bisa membantu uh, untuk suplemen diabetes tipe 2 yaitu mengatasi resistensi insulin. Terus lagi apalagi ini yang bahasa Indonesia saja gampang ya. Kalau bahasa Indonesia itu biasanya saya ambil dan nanti teman-teman juga bisa nyari itu ya ini di blog ahli gizi ya, ada juga di Alodoc gitu ya. Ini juga zinc digunakan untuk mengatasi diabetes terutama tipe 2. Apa itu? Resistensi insulin ya. Jadi zinc sudah 2 file, apalagi sekarang nih. Ini sulfur tadi juga ya, makanya sulfur itu nama 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 ini masih mengenai sulfur juga ya. Ini yang tadi nama mereknya ya, ini mengenai sulfur juga yang bisa membantu untuk ditulis nih ya, sulfur, suplemen sulfur, nih Alodoc ya, dokter menulis untuk diabetes tipe 2, jadi yang resistensi insulin ya. Nah, ini dengan sulfur. Di antaranya kalau bicara merek dagang, ada banyak ya, yang mengandung sulfur ini banyak ya. Mulai dari dengan namanya Glinadil, Glucovan ya. Teman-teman mungkin ada yang pakai Glucovan, ada yang pakai mereknya Diamicron, ada Glicoret, Glucodex, ya, Glimeperit, Amaril, itu semuanya berbicara mengenai Glimeperit. Ya, jadi Glimeperit ini juga membantu untuk resistensi insulin. Ya, ini contohnya di saya tunjukkan tadi sudah yaitu Glimeperit untuk resistensi. Apalagi kromium. Nah, ini ada juga dari Halodoc dokter juga yang nulis nama dokternya di bawah kan nama dokternya kan siapa yang nulis di bawah ini ada ya. Oke. Kalau di bawah paling bawah ini nama dokternya ya. Dokter Meva Naresa. Oke. Ini menjelaskan mengenai kalau orang kekurangan kromium, maka tingkat resistensinya diabetes bisa naik. Sedangkan kalau dicukupi, maka bisa membantu untuk diabetes. Ya. Tapi ada tapinya nih ya. Yang menarik itu sebenarnya ya semuanya semua pun kelebihan juga nggak bagus. Kelebihan magnesium yang nggak bagus, kelebihan kalium juga nggak bagus, kalium magnesium nggak imbang, kebanyakan kalium kaku-kaku, kurang kalium sering kram kan gitu. Nah sama juga kromium ya. Saya perlu kasih peringatan juga. Bahkan kalau kromium itu sebenarnya eh, itu bahkan bisa dikelompokkan kalau berlebihan dosisnya ya, dia menjadi racun. Bahkan kromium ini bisa dimasukkan di dalam kelompok apa? Coba kalau kita bicara di Tiongkok traditional medicine yang diwakili oleh QRMA. Ya, kromium ini dalam daftar timbel, merkuri, kadmium, kromium, arsenik dalam daftar logam berat. Jadi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan kenapa? Misalnya makan, waduh, biar biar makanya banyak orang itu nggak ngikutin dosis gitu ya. Oh, ini saya HbA1 tinggi, HbA1 saya tinggi, biar mantap dah gitu ya, minum minum milkrom. Nah, yang mengandung kromium kan milkrom, yang saya juga di apotek BAS juga jual gitu ya. Tapi ketika dosis berlebihan, maka gangguannya apa? Kok perut saya nggak enak? Ini saya baca aja ya kalau kelebihan kromium ya. Mengkonsumsi makanan berbahan kromium dalam jumlah besar menyebabkan gangguan perut, bisul, kejang, ginjal, rusak liver, bahkan kematian. Ya kenapa? Ya kromium termasuk dalam deretan sebenarnya logam berat yang bisa beracun. Tapi dalam jumlah sedikit atau bagi orang yang kekurangan, ya maka saya tunjukkan semuanya ya yang ditulis oleh seorang dokter pun juga mengakui itu adalah untuk kromium ini untuk eh, membantu diabetes.
Nah, ini ya dokter Mesa ini ya yang di Alodok ini ya banyak kalau dicari lagi tulisan yang lain ya banyak banget gitu ya mengenai kromium. Makanya sampai ada suplemen yang mengandung kromium. Nah, ini dia ya. Milkrom ini kan isinya kromium dan laktoferin. Nah, tapi saya harus jujur ya, kalau saya kan menyebut diri saya sendiri pengajar kesehatan. Kedua, di Kristen saya disebut sebagai hamba Tuhan. Jadi saya harus jujur ya. Apakah semua orang sembuh dengan milkrom? Ya enggak. Ya, adik ipar saya itu dari 11 turun 9, 9 ke 8 setengah gitu ya. Saya 6 koma jadi 7. Ya, saya terusin setahun ya udah, saya istilahnya malah kacau gitu ya. Nah ternyata banyak juga orang yang WA ke saya begitu. Tapi ya boleh katakan 30% lah yang sembuh lebih banyak ya. Tapi harus diakui bahwa ada yang tidak cocok. Ya saya nggak bisa mengatakan cocok buat semuanya enggak. Buktinya saya juga ketemu orang yang aduh Pak tubuh saya kacau malah Pak. Nah akhirnya kan saya itu nanya-nanya ya misalnya survei sederhana. Tapi memang ada logikanya. Siapa-siapa yang tidak cocok? Oke, kembali kepada ini, isinya apa? Jadi sebenarnya yang bikin nggak cocok itu bukan milkromnya. Tapi kalau orang minum ini kebanyakan, ya wah biar manjur Pak, pagi dua, siang dua, malam dua. Ya kalau bagi saya siang satu aja, 1 jam sebelum makan. Ya, itu pun sekarang saya mencoba bahkan menghentikan. Ya, nggak minum lagi, kenapa? Nah, ya, nanti kalau udah ada hasilnya, biasanya 2-3 bulan saya akan cerita kok ya. Kayak radang itu kan juga ini dari 2 kali 1 tak kurangin 1 kali 1, tetapi dengan nafas lambat yang meditasi kemarin radang 7,5 tinggal 4,1 dalam 3 minggu loh. Itu mah dahsyat banget ya pengaruh olah nafas. Nah, pengamatan saya kepada banyak orang yang tidak cocok itu bukan kromiumnya sebenarnya ya. Ini mengandung kromium dan laktoferin. Nah, laktoferin itu diambil dari susu. Makanya mereka-mereka yang laktos intoleran itu biasanya minum ini nggak cocok. Karena dirinya laktos intoleran. Sedangkan laktoferin itu diambil dari susu. Laktos. Ya, gugusnya, kelompoknya. Nah, sekarang kalau saya memang sebenarnya tes DNA, saya itu laktos intoleran. Cuma kemarin kan ya namanya saya ada di KK sebagai member di situ. Ada produk baru dengan segala kesaksiannya yang heboh-heboh gitu ya. Kemudian adik saya sendiri menjadi kelinci percobaannya. Adik ipar saya ya. Dicari yang di atas 9 gitu kan. Adik ipar saya masuk gitu ya. Dikasih 2 bulan, nggak sampai 3 bulan. Padahal HbA1c itu kan rata-rata 3 bulan. Wih turun dari 9, lebih kok 9, 11. Turun jadi 8,9 terus jadi 7. Wah keren banget, saya ikut minum gitu. Tapi jujur, ini bagi saya tidak cocok. Ya. Nah, ketika saya buka file saya tes DNA, saya memang laktos intoleran. Nah, beberapa orang ternyata sama. Yang tidak cocok itu yang laktos intoleran. Nah, tes DNA kan dulu itu 7,9 juta, sekarang 15 juta. Maka saya juga mau mengajarkan cara murah, cara mudah. Nggak perlu tes DNA. Apa sih ciri-cirinya orang yang laktos intoleran? Ya, kalau misalnya gini, ya udah Pak, coba aja beli Pak. Kalau nggak cocok ya udah gitu ya. Ya, kalau saya kok sayang ya ini kan ya kalau 1 hari 1, ini kan sekitar kalau udah member itu 900 ribu lah bisa untuk 2 bulan. Ya, tapi kalau minum 10 hari terus malah perutnya nggak enak, terus atau minum nyoba 3 bulan udah terlanjur satu begini katakanlah 900 ribu 3 bulan ya kalau ini 1 kali 1 bisa 2 bulan sih ya katakanlah udah 1,5 juta terus HbA1-nya malah naik malah nggak karu-karuan ya menurut saya jangan coba ya jangan mencoba jadi akhirnya saya sekarang melihat kalau tidak laktos intoleran ini cocok banget. Ya, nah sekarang gimana taunya laktos intoleran apa tidak? Tes DNA kan mahal. Ya, jadi cara yang gampang tuh ini gini. Anda minum susu aja. Kalau beli ini kan 1 juta. Kalau 1,3 sebenarnya kalau bukan member. Member tinggal 1 jutaan lah kira-kira gitu. Kalau saya kebeli ke saya lagi promo tak kasih 900 ribu. Nah, beli susu lebih murah ya kan. Anda beli susu 1 liter itu paling kan cuma 30 ribu, 40 ribu. Minum aja gitu ya. Nah, kalau Anda minum susu tapi mencret, begah, kentut, itu ada laktos intoleran. Karena jangan ikut-ikutan orang bule Belanda. Kita dijajah, diam-diam kita benci, tapi kagum juga sama yang menjajah kita kan. Namanya penjajah kan berarti lebih pintar daripada yang dijajah gitu ya. Wah, bahkan kita disebut inlander gitu. Kurang ajar juga ya kita disebut pribumi.
Inlander pribumi. Wah, kita lihat bule sampai sekarang juga masih banyak saya kagum sama bule ya. Wih, matanya biru, rambutnya pirang. Bedanya kulitnya belang-belang. Kalau ada kok deketin kulit bule ya, mohon maaf ya kalau diceritain bule ya. Kayak kulit babi. Tapi ya kita kagum loh sama mereka gitu kan. Nah, Belanda itu mengajarkan empat sehat, lima sempurna. Makanya itu masuk juga kurikulum Indonesia. Empat sehat, lima sempurna, bagi-bagi susu. Tunggu dulu loh. Nggak semua anak Indonesia itu cocok susu loh. Lebih cocok mungkin susu kedelai, susu almond, tajil, apa tajil, tajin ya kan. Dulu beras yang masih ada bekatulnya itu loh ya, direbus sampai jadi kayak susunya itu. Wes itu vitaminnya luar biasa itu ya. Bekatul apa namanya kacang hijau yang direbus ambil airnya. Nah, tapi kita kagum sama Belanda, kita ikut program ya. Kalau Belanda itu empat sehat, lima sempurna, limanya susu. Orang Indonesia empat sehat, lima mencret, lima begah, lima kentut. Nah, jadi ada yang minum susu mencret, kentut, begah. Dah, walaupun saya jualan ini, tapi saya nggak mau dah jual pada orang, lalu orang itu merasa, waduh nggak cocok Pak, gitu ya. Sayang, beberapa orang yang beli 3 dus gitu ya, nggak cocok gitu. Dusnya masih utuh nggak? Masih utuh. Tak balik, kirim ke saya tak bayar, tak balik, tak duitnya tak balikin gitu ya. Itu bukan program perusahaan. Perusahaan mana bisa, udah beli nggak bisa balik. Itu program moral dari saya. Ya sama juga ada yang minum apa itu? Yang namanya SOP itu ya, salmon peptide. Wah, ada yang minum itu, wis, muka saya glowing, saya nggak bisul lagi. Wis, saya rambut saya nggak rontok lagi loh. Lutut saya yang dengkulnya sakit, minum SOP yang Pak Jarod cocok banget loh. Tapi ada juga Pak, perut saya nggak enak. Udah, ya ada mah atau GERD, mungkin lama mahnya luka gitu. Gimana nih Pak, saya beli 3 dus, oke. Kirim ke saya bilang yang segera lapor aja, jangan. Udah Pak, saya tahun lalu beli nih, baru inget nih, ya udah expired. Kalau mereka yang beli langsung WA saya itu tak beli lagi loh, gitu loh ya. Kenapa? Ya saya tidak mau membuat orang rugi ya. Saya nggak mau dirugikan, juga saya nggak mau merugikan orang lain kalau nggak cocok gitu. Nah, bagi orang yang tidak cocok dengan eh, kromium atau kelebihan, kalau kromium bukan nggak cocok sebenarnya, itu kelebihan, berarti overdosis ya. Itu tadi kalau saya baca itu masalah perut. Jadi hampir sama juga dengan misalnya, nah nih sambil tak tunjukin lagi yang lain ya. Orang diabetes kan selain glimeperit itu udah jelas isinya kromium sebenarnya. Berarti kalau isinya maaf, glimeperit itu ini glimeperit itu seperti ini bungkusnya ya. Ini kalau barangnya saya tanda. Ini dia, ini glimeperit dalamnya seperti ini glimeperit, ini bungkusnya. Ini menurut penjelasan tadi di dokter tadi, halo dok tadi isinya sulfur. Kalau sulfur itu berarti bukan obat kimia, sulfur itu mineral. Ya kayak ini adalah kromium. Kromium bukan obat, itu mineral. Maka, tapi mineral pun kekurangan dan kelebihan itu nggak bagus. Ya, kekurangan ataupun kelebihan itu nggak bagus. Zat besi kelebihan nggak bagus, kekurangan juga malah kurang hemoglobin, darah kurang oksigen. Jadi mineral itu harus ada skalanya. Ya, kalium kurang gampang kram, kelebihan ototnya kaku. Jadi sama juga. Nah, kalau kromium, kalau kelebihan itu pencernaannya nggak enak. Tapi kalau yang nggak cocok bukan soal kromiumnya, sekali lagi adalah laktoferin karena diambil dari susu. Bagi orang yang diabetes misalnya ya, laktoferin ini bagi yang cocok ya, diabetes dan tidak laktos intoleran. Maka ada kan, bukan hanya dari KK ya, dari perusahaan yang lain ya. Saya pernah ditawari kok, Pak Jarod, ini loh, kalau diabetes minum ini Pak, minum susu kolostrum Pak. Saya juga ada gitu. Ya, iya Pak. Nah, saudara saya itu minum susu kolostrum, diabetes membaik loh Pak, gitu ya. Ya karena si saya ada kolostrum, saya beli gitu ya, saya minum, ngencret. Nggak cocok, menurut saya nggak enak gitu ya. Tapi saya tahu daripada saya ini mungkin karena ekstrak lebih kental, akhirnya saya tetap beli ini, tapi waktu saya bikin kefir, itu saya campurin ini. Jadi saya bikin kefir, saya tambah 1 liter susu, saya tambah 2 saset kolostrum. Jadi saya minum susu mencet begah. Tapi kalau kefir enggak, karena kefir difermentasi. Nah kalau ini kan ekstraknya, ekstrak dari apa? Ekstrak dari susu, bukan ekstrak dari kefir. Ya, makanya ketika saya beli susu kolostrum yang dari Keke ini, susu kolostrumnya 2 saset dengan 1 liter, saya fermentasi jadi kefir. Jadi kefir saya ada kolostrumnya, tapi laktusnya dimakan sama bakteri, nah, aman.
Jadi masih bisa disiasati ya. Jadi orang yang laktos intoleran dengan meminumnya kefir itu sebenarnya walaupun berbahan susu tapi laktosnya sudah tidak ada. Nah, apalagi yang sering dipakai untuk orang diabetes. Jadi malam ini saya jelajahi berbagai yang banyak dipakai untuk umum ya, yaitu adalah metformin. Itu nama generik. Jadi obat generik. Punya metformin, walaupun ini mereknya metformin, tapi ini generik. Begitu menjadi merek dagang, itu misalnya glukopak. Nah, glukopak itu kalau kayak vitamin C, maka glukopak itu kayak vitamin C KK ya, atau kayak ester C itu udah time release. Kalau ester C itu 12 jam. Kalau vitamin C liposomal kayak punya Nuskin, punya KK itu 24 jam. Artinya larutnya pelan-pelan, jadi aman buat lambung. Nah, sama juga kalau pakai metformin yang generik ini, ya harganya murah kan, 150.000, bisa 2 bulan kali ya. Itu banyak orang yang perutnya nggak kuat. Waduh Pak, kalau saya minum metformin, perut saya mules Pak, saya ganti glukopak. Bawa sini, wadahnya glukopak. Dibaca, isinya apa? Metformin. Lu siapa? Lu kok sama Pak? Tapi kalau saya glukopak, perut saya kuat Pak. Itu kayak orang yang nggak bisa minum vitamin C, pindah ester C. Atau minum vitamin C, pindah ke vitamin C liposomal. Ya, punya keke liposomal. Jadi aman, minum vitamin C biasa, perutnya nggak enak, melilit gitu ya. Begitu dikasih vitamin C-nya yang dari saya, ketakutan. Ah, enggak Pak, saya udah pernah minum vitamin C, terus saya nggak enak loh. Ini tuh kalau perbandingannya kayak obat diabetes, yang satu metformin, satu glukopak. Glukopak isinya metformin juga, tapi ada time release. Nah, maka bagi teman-teman yang misalnya cocok dengan glukopak, ya udah kalau bagi saya loh ya, terusin aja. Ya, karena tiap orang itu cocok-cocokan. Nah, walaupun kita di KK jualnya milkrom lah, kalau nggak cocok masa mau diterusin gitu ya. Yang pasti kalau saya mau kesaksian, bukan jual ya, kesaksian. Ibu saya itu umur 35 sudah suntik insulin dan sudah minum yang namanya metformin. Ibu saya minum dari usia 35 ya. Dan ibu saya dipanggil Tuhan umur 84 ya. Itu di usia bukan 84, 2000 sekian di usia ya, dari umur 35 sampai usia 84. Jadi 49 tahun ibu saya minum metformin. Terus ginjalnya rusak gitu? Enggak, ginjalnya tidak rusak. Jadi kalau bagus tak bilang bagus, walaupun saya nggak jual ini ya, saya beli ke apotek nih. Ibu saya nggak sakit ginjal tuh. Jadi yang sakit ginjal itu orang yang gara-gara minum obat, apapun mereknya, terus makannya sembarangan dan gulanya fluktuatif. Nah itu dia. Jadi yang rusak ginjal itu malah gulanya, bukan obatnya. Gara-gara minum obat, gulanya fluktuatif. Gara-gara makan obat, gula makan sembarangan. Gulanya naik, turun, rendah, tinggi, rendah, tinggi. Itu yang rusak ginjal. Ibu saya minum obat 49 tahun. Dan beliau dipanggil Tuhan dalam keadaan ginjal yang bagus. Ya, karena selama 49 tahun sambil minum yang namanya metformin itu, beliau jaga makan. Ya, 3 jele. Wah, anak saya, ibu saya bilang waktu saya kena diabetes kan saya lapor ibu saya, wes ojo di, jangan takut, 3 jele gitu. Apa itu? Jenis, jumlah, jam, jenisnya ya, nasi putih jangan ini jangan, ojo ojo ojo, jenisnya yang benar. Nah, sudah jenisnya benar, bukan berarti jumlahnya banyak ya. Makan nasi porang jumlahnya banyak, 2 jam dites nggak naik, bukan 2 jam, dites 4 jam karena indeks glikemiknya rendah, itu artinya lama menjadi gula. Kalau ngetes 4 jam juga naik juga, gitu loh. Wah saya makan sereal gitu, nggak naik, salah ngitungnya 2 jam, coba 4 jam kemudian dicoblos, jeblos, naik, lo kok naik? Iyalah, indeks glikemik rendah itu bukan gulanya rendah, lama menjadi gula. Ya, 6 jam lagi, 4 jam lagi ya di tubuh kita tinggi gitu. Jadi jenis penting, tapi jumlahnya juga sedikit. Ya, lalu apa? Kalau ibu saya kasih tahu jamnya ya le ya, ya. Naik mangani naik jam itu ya jam itu, naik jam songo ya jam songo. Oh, jam itu, jam 8, jam 6 gitu loh ya. Jadi konsisten jam makannya itu tepat ya. Makan pagi jam 7, makan siang jam 12, makan malam jam 6 wes. Habis jam 6 itu ya ngombe ya wae, minum terus, nggak usah ngemil-ngemil lagi. Jangan ikuti pelajaran zaman kita kecil dulu ya le ya, kuwi gurune sing salah. Apa?
Dua telinga saya, hidung saya satu, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, karena tidak berhenti makan, maka sel beta pankreasnya capek, mogok, bikin insulin, lalu ya udah mudah-mudahan dengan diistirahatkan lewat intermittent fasting, kalau perlu skip breakfast. Ada yang, wah kalau saya tuh sarapan penting banget Pak, saya skip dinner aja nih, istri saya udah berapa minggu ini skip dinner malah ya, jadi habis makan siang itu udah sampai tidur nggak makan lagi itu, tapi sarapan wih penting banget ya, duduk di kursi goyang minum kopi makan telur, wah kayak nikmatan tersendiri itu digeser, waduh kayak hidup di langit nggak ada bintangnya gitu ya. Jadi saudara pilih yang enaknya mana gitu ya, makanya lebih kuat ya nggak usah makan malam Pak, ya sudah mungkin jam 3 aja makan terakhir masih nyenek-nyenek gitu ya, minum kopi atau kalau minum kopi itu pagi ya. Pagi pagi atau jam 9 ya sore itu lah, mau makan apukat ya kenyang loh. Makan apukat itu kenyang ya. Makan apukat itu magnesiumnya tinggi, eh, kalsium, kalium, mineralnya juga bagus dan gulanya rendah, lemak baiknya bagus gitu ya. Udah jam 3 makan apukat, saya lagi mikirin mau ikut-ikutan istri saya deh gitu ya. Biar pembantunya nggak repot terus nyiapin makan malam ya, kita tinggal makhluk hidup berdua. Masa pembantunya mau nyiapin saya makan gitu ya. Nah itu boleh aja. Dengan demikian kita mengistirahatkan pankreas. Oke, saya akan mulai menjawab pertanyaan ya. Mudah-mudahan sebentar saya lihat apakah ada yang masih harus saya sampaikan. Soal metformin sudah, kromium sudah. Kalau kelebihan kromium sakit perut sudah, ya. Tapi itu nggak perlu takut. Dokter pun juga ada yang menyarankan bahwa kromium, zinc. Oh satu lagi, oke masih ada satu lagi yang belum saya sampaikan ya, yang juga berhubungan sama eh, diabetes. Dan ini sebenarnya semuanya berhubungan dengan pengalaman saya ya, di mana sudah melakukan semuanya kok kayak kurang manjur gitu ya. Ternyata tadi saya pernah sampaikan zinc ya, ternyata hasil tes QRMA saya kurang zinc, lalu saya minum zinc ya. Dan saya kurang vitamin C, untung kita ada. Jadi di saya itu di apotek PAS itu ada kombinasi memang vitamin C dan zinc. Kebetulan saya kurang C dan zinc. Dan tadi sudah tunjukkan zinc penting untuk orang diabetes. Zincnya dicukupin, sulfurnya dicukupin. Istilahnya tuh kok kayak minum 500 miligram metformin kok kurang manjur, minum milkrom malah nggak cocok. Ada apa lagi nih gitu ya. Lalu saya periksa lagi hasil tes saya. Ternyata saya juga kurang yang namanya Q10. Q10 ini banyak diberikan dari dokter jantung karena ini untuk sepenting untuk serat otot jantung. Ini juga banyak diberikan dari dokter kecantikan untuk regenerasi sel. Tapi saya baca tentang Q10, kebetulan saya kurang Q10. Jadi saya tuh kalau kurang, loh ini hasil tesnya saya kurang Q10. Apa ya gunanya Q10 gitu ya? Saya baca gitu ya. Nah ternyata Q10 adalah suplemen untuk diabetes. Jadi ini di Inggris ya, jurnal di Inggris Q10 juga digunakan untuk suplemen orang diabetes. Wah ternyata diabetes ini untuk bisa sembuh, untuk bisa ya barangkali terkendali kalau kita mengenai istilah lebih tepatnya ya. Nggak boleh kurang sulfur karena bahan insulin itu adalah sulfur. Nggak boleh kurang asam amino, bahan insulin itu asam amino. Oh ternyata kromium juga untuk metabolisme itu, zinc dan juga Q10. Jadi emang saya hasil tes saya kurang Q10. Akhirnya minumlah saya satu hari satu kali. Setelah 3 bulan 2 hari sekali. Nah ternyata dengan diminumin Q10, oh sekarang makin lama makin ngerti ya betapa pentingnya olahraga. Dengan olahraga kita ada ion kalsium. Jadi bukan hanya bakar gula ya. Jadi kalau kita olahraga itu tubuh kita ada ion kalsium. Tubuh kita ion kalsium itu jadi sinyal ya untuk sel buka, sel nutup, sel membelah diri. Itu kayak wifi-nya itu yang namanya kalsium signaling. Bahkan kalau kalsium signaling ini nggak ada internetnya istilahnya ke dalam tubuh kita, nggak ada sinyalnya, sel membelah error, kanker juga. Jadi Ca++ ya, ion kalsium itu penting banget untuk berbagai metabolisme, termasuk di dalam sekresi insulin dan resistensi insulin. Nanti kalau membahas ion kalsium, saya bisa panggil Profesor Joko ya, yang banyak belajar mengenai ion kalsium ya. Saya pun belajar dari dia gitu ya. Kalau saya cek lagi di Google, saya cek lagi di jurnal, saya cek lagi, oh benar. Nah tadi saya cek juga tadi jurnal mengenai insulin, gambarnya insulin, mekanisme sekresi insulin, wah dibutuhkan tuh. Tapi ion kalsium ini
hanya ada dalam tubuh kita kalau kita olahraga. Ya kalau yang udah nggak bisa olahraga, suplemen ion kalsium mahal banget ya. Nah, ion kalsium ini juga akan memicu kelenjar gondok tiroid ini untuk produksi yang namanya kalsitonin. Kalsitonin penting untuk proses osteokalsin. Apa itu? Pembentukan tulang. Jadi kalau orang itu berolahraga, ototnya kuat, tulangnya kuat, lalu resistensi insulin naik, selain juga olahraga itu bakar gula. Nah, makin lama makin dipelajari, istilahnya tuh kayak titik-titik kunci-kuncinya, klik-kliknya, clue-cluenya ini, oh ya, sehingga makin lama kita bisa makin gulanya terkendali, dan yang lebih bagus lagi adalah dosis suplemen pun turun. Syukur dosis obat, ya ini kan, dulu saya pernah sehari 2.000 ya, waktu gula saya 500-an, sekarang 500. Jadi udah seperempatnya dosisnya. Sempat kemarin saya hentikan sama sekali, saya ganti Milkrom. Terus terang dia gula saya kacau. Ya, dulu ini saya siang 2 malam 2. Sekarang hanya 1 kali siang, itu pun kalau ingat. Nah, kalau istri saya cocok. Makanya malah saya udah terlanjur punya banyak stok, dah istri saya minum aja sehari 1. Saya kadang iya, kadang enggak. Bahkan saya kepikir untuk, aku coba aja 3 bulan nggak minum. Nanti cek aja biasa dosisnya. Tapi saya kembali ini kepada 500 miligram. Ya, karena kalau cocok, ya kita bisa lanjutkan. Paling enggak, ya saya bisa belajar dari ibu saya sebenarnya. Ibu saya cocok, kenapa saya enggak? Gitu ya. Paling enggak DNA-nya sama. Tapi yang pasti, saya tidak cocok dengan lactoferrin karena saya laktus intoleran. Ya, semoga semuanya ini bisa memberikan kita pengertian yang lebih luas ya. Oke, sekarang saya akan jawab pertanyaan. Oke. Minum metformin bukan mencret Pak, tapi malah sulit BAB. Apa berarti nggak cocok? Nah, iya. Jadi minum metformin itu gini ya, ada orang yang mules perutnya nggak enak. Jadi perut nggak enak itu ya setelah itu jadi susah BAB ada. Ya berarti yang nggak cocok atau bukan nggak cocok. Jadi metformin ini memang kalau kelebihan sama juga kayak chromium itu bisa mengganggu pencernaan. Nah, mengganggu pencernaan itu larinya ya bisa mencret kalau ke bawah, kalau ke atas susah BAB. Karena gini, bicara BAB ya, itu yang menentukan sebenarnya adalah peristatik usus kolon atau usus besar ya, peristatik usus kolon. Peristatik itu gini ya. Katakanlah di dalamnya ini ada BAB-nya, ini usus. Supaya dia bisa bergerak ke sana, gimana gerakannya? Dia buka dulu, BAB-nya masuk, masuk, dia tutup di sebelah sini, dia dorong ke sana. Gini. Jadi gerakannya begini. Ini jari kita ini ruas-ruasnya ini bergerak dari mulai begini dulu, tutup, sudah ke sana, didorong ke sini, baru sini buka lagi, masuk, sininya buka lagi, itu namanya gerakan peristaltik khusus kolon. Nah, itu bisa terganggu gerakannya dengan berbagai banyak hal ya. Makan buru-buru, termasuk juga misalnya beberapa zat, termasuk misalnya kayak uh, metformin ini. Nah, pertama gerakan dorong. Kedua, gerakan meremas-remas. Ini sama-sama namanya peristaltik usus kolon. Nah, apa gunanya meremas-meremas ini? Sebenarnya tubuh kita tuh hebat banget. Jadi usus itu ngeremas-ngeremas. Dia kayak mikir ya, bukan mikir sih, yang mikir otak sih, tapi sinyalnya ke otak. Tapi gampangnya ini kayak begini. Kok keras ya BAB-nya? Oke, air dikeluarkan. Jadi ini mengatur kadar air. Nah, makanya kalau di tes QRMA ketahuan gerakan peristatik usus kolon lemah. Udah, jadi ini udah gerakannya lemah. BAB-nya pasti susah. Susah tuh berarti begini. Bisa terlalu keras, bisa terlalu encer. Karena ini udah nggak jalan nih. Harusnya ini jalan kan. Oh, keenceran kebanyakan air. Sedot, sedot, sedot. Nah, pas nih, pas gitu ya. Wah, kekerasan, lepas air. Itu namanya gerakan peristaltik usus kolon. Ya, kalau dites kayak RMA ketahuan, lengkap loh. Tes RMA tuh sampai masuk ke situ ketahuan loh. Jadi nanti kalau ada yang muncul laporannya gerakan peristaltik usus kolon telan itu langsung. Jadi orang datang ke saya tuh nggak usah cerita ya Pak sakit ini saya ini udah diem aja udah pokoknya aku scanning aja nanti aku yang bilang susah BAB ya kok tahu Pak ini hasilnya bener Pak gitu saya paling sering kalau tebakannya bener gitu. Suka makan buru-buru ya lo kok tahu nih cairan empedu yang jenis ini kebanyakan ini tak tanda makan buru-buru nih. Bapak bagus nggak suka makan keripik, ibu suka makan peyek kerupuk, kok tahu Pak? Lah ini loh cairannya lebih gitu ya. Nah, nggak banyak orang baca laporan itu tahu bahwa itu artinya begitu gitu ya. Itu yang butuh jam terbang sama belajar ya. Oke, kita lanjutkan lagi soal tadi metformin ya. Kalau kekurangan vitamin C tanda-tandanya, wah,
macam-macam, bisa sariawan, bisa pusing, bisa kulit kering, gitu ya. Jadi bisa macam-macam gejalanya, ya. Untuk orang diabetes, olahraga apa yang cocok? Karbo. Jadi sebenarnya gini, kayak olah nafas ya. Nafas cepat, nafas lambat. Nafas cepat untuk apa? Metabolisme, saturasi naik, ya. Bakar gula. Nafas lambat, hormon, parasimpatetik. Nah, kalau olahraga, orang diabetes perlu olahraga satu, olahraga otot. Maka kita sekarang kalau ikut Zoom kan tiap pagi, saya juga kan saya diabetes. Kan Zoom itu kan bukan cuma dikasih, nih ya video puter. Enggak, saya langsung live. Nih latihan otot. Kenapa? Otot itu mesin bakar gula. Jadi orang orang diabetes perlu satu olahraga otot. Otot nggak boleh berkurang. Bukan cuma diabetes ya, orang kanker semua orang butuh olahraga otot. Makin umur ototnya nggak boleh berkurang, minimal bertahan. Bertahan di skala ideal. Ya, karena begitu kurang aja umur biologisnya langsung naik. Ya, jadi butuh olahraga otot. Kedua, yang pasti juga butuh olahraga kardio, bakar gula. Nah, sekarang orang diabetes gemuk, olahraganya 1 jam. Diabetes kurus, 30 menit aja supaya hanya bakar gula, jangan bakar lemak. Sudah kurus, lemaknya dikit dibakar lagi gitu ya. Jangan bukan diabetes aja, udah kanker dan udah kurus nih. Olahraga 30 menit, bakar gula. Plus membuat muncul kalsium aktif atau ion kalsium. Ion kalsium nanti yang kanker-kanker itu sel membelahnya perintahnya membelah bukannya nggak membelah gitu. Kenapa? Kalau nggak ada ion kalsium, signalingnya nggak ada, sinyal nggak ada, komunikasi antar sel, mitokondria, sel membelah segala macam jadi error semuanya. Jadi tetap butuh dua-duanya. Nah olahraga yang kayak treadmill, yang keras, badminton itu kalsiumnya, ion kalsium naiknya cepat untuk tujuan itu. Jadi sebenarnya kalau saya kayak ngajar olah nafas, olahraga juga begitu. Kita semuanya butuh semua jenis olahraga. Tapi kecenderungannya orang diabetes itu terutama untuk yang bakar gulanya, ya jalan kaki aja gitu ya. Orang diabetes itu olahraganya lutut katanya gitu ya. Jalan kaki, sepeda, lari pelan. Tapi untuk tujuan ketika ternyata diabetes juga butuh ion kalsium, lalu orang diabetes butuh otot yang tinggi, ya katakanlah begini, seminggu kita olahraga setiap hari. Oke, latihan otot biar nggak pegel, tunggu 2-3 hari biar ototnya pulih dulu, ya udah latihan ototnya seminggu, misalnya 3 kali atau 2 kali. Nah, seminggu kan 7 hari, yang 5 olahraga kardio gitu ya. Oke, saya diabetes, kalau kaki panas, kebas, kram, olah nafas yang mana? Oke, kebas, kram. Kebas, kram itu kalau kram-kramnya itu jadi kurang kalium, kurang B3. Kalau di tes ketahuan, oh B3-nya kurang. Oke, minum Bekatul ya. B3, B6, B12 itu bikin kram, bikin kebas. Nah, terus bisa juga kekurangan tadi B12, B3, B6 ya, kalium. Nah, selain faktor mineral, kalau olah nafas sekali kita katakan, mau diabetes, mau kanker, mau liver, mau ginjal, bicara olah nafas, Anda butuh olah nafas cepat, Anda butuh olah nafas lambat. Dan memang olah nafas cuma 2 macam, cepat dan lambat. Jadi Anda butuh dua-duanya. Paling gampang, ikut aja pagi hari jam 5.30. Nggak bisa ikut, kan di post di WA Group. Minggu ini, bulan ini, kita olah nafas cepat dengan mood booster, disambung dengan 25-25. Kalau belum kuat, lakukan 15-15. Dibaca aja, dilakukan. Udah itu yang Anda butuhkan untuk Anda diabetes. Kalau saya ginjal, liver, kanker, sama itu yang dibutuhkan. Nafas cepat, nafas lambat. Hanya nafas cepat saja, 6 bulan terus, nanti malah aritmia, jantungnya bermasalah. Jadi Anda butuh semuanya, nafas cepat, nafas lambat. Apakah dengan tes QRMA bisa tahu apakah tubuh ada laktus intoleran? Nggak tahu, itu tes DNA. Ya, nggak bisa. Kalau tes DNA nggak sampai ke situ. Ya, apa tes QRMA nggak bisa ke situ, itu tes DNA. Dulu cuma 7,9 juta, sekarang 15 juta. Menurut saya laktos intoleran nggak usah dites. Coba aja minum susu, ya kan? Itu nggak akan sakit kalau ada laktos intoleran minum susu 1 liter itu nggak akan sakit. Paling aduh, 2 hari kentut terus ya sudahlah. Bilang aja Pak teman-teman, aku mikir dulu gitu ya. Pegah kentut mencret udah paling gitu. Mencretnya nggak akan bikin sampai Anda sakit gitu ya. Kalau gara-gara laktos intoleran tuh nabrak pantangannya gitu ya. Kayak orang, waduh asam urat nih makan kacang mete gitu ya. 0,5 kilo gitu. Kalau susu 1 liter kan dia 0,5 kilo. Waduh bener Pak, saya asam urat cenderung asam urat tinggi nih. Sekarang pincang-pincang nih. Segera cari daun salam, daun sesar, rebus itu antioksidan juga untuk asam urat. Teh
Ya, kalau di KK ada juga, di saya ada apotek PHS, namanya Stop Viral. Kalau Anda tinggal di kota besar ya, atau udah member, udah beli aja Stop Viral, minum 1 minggu beres gitu ya. Bener deh, saya asam urat ternyata selama ini enggak aja nyoba makan kacang mete 1 kilo kok bengkak gitu ya. Ya itu nggak usah orang asam urat pun kalau 1 kilo ya. Ya, tapi kalau laktos intoleran ya Anda punya duit, tapi itu banyak Pak, aku diberkati Pak, ada 15 juta nggak apa-apa lah, akurat ya boleh. Ya, Anda ke Jakarta. Nanti saya ada, yang tempat saya tes DNA dulu ya, klik DNA udah bangkrut karena yang ngetes nggak banyak. Tapi saya punya teman yang dulu kerja di tempat saya di mana dulu jadi marketingnya itu ya, yang sekarang udah tutup itu, dia kerja di perusahaan yang lain juga yang DNA juga. Tapi yang dulu di kita 7,9 ya mungkin gara-gara itu kali bangkrut ya, sekarang di sana 15 juta. Ya itu biar tahu harganya sekaligus, jadi ya bolehlah gitu, ntar ke Jakarta tes boleh. Tapi kalau bagi saya loh ya, 15 juta beli suplemen udah sembuh gitu. Kalau BAB rutin tiap pagi 1 kali sehari, tapi selalu fesesnya kayak bubur. Tapi kalau lagi banyak makan pisang malah jadi padat. Iya. Tes QRMA biayanya berapa? Cuma 150.000, murah sekali. Di mana? Di mana-mana. Saya pergi kemana-mana. Lihat di WA Group ada jadwal saya. Kapan saya ke Surabaya, kapan Semarang, kapan Jogja, kapan Tanjung Minang, kapan Batam. Saya keliling Indonesia, alatnya saya bawa. Ya, murah meriah. 150.000 termasuk mas yang kurang Q10 ketahuan. Anda ke rumah sakit tes Q10 600.000 sendiri gitu ya. Anda tes hormon 2 juta termasuk di dalamnya juga. Saya ada radang payudara enggak ya? Termasuk di dalamnya sudah ada juga gitu ya. Oke. Jadi kalau fesesnya selalu kayak bubur, jadi paling bagus tuh kayak pisang mateng lembek ya, pisang tapi bisa ditekuk gitu. Kalau misalnya agak jorok-jorok dikit ya, gue lihat deh, bener lu bisa ditekuk loh gitu ya, empuk gitu ya. Jadi kita nggak sakit sama dia empuk gitu ya, nggak peringgil-peringgil. Nah itu nanti kalau kita seminar khusus ya, ada artinya tuh peringgil-peringgil artinya ini. Tapi yang ngatur kelenturan itu adalah usus besar, karena mulut ngunyah, lambung cerna, bunuh bakteri, usus halus penyerapan. Sudah selesai diserap, bawa ke usus besar. Nah, ada gerakan peristaltik usus besar. Ya, kan ini temanya diabetes sebenarnya. Anda masuk aja pencernaan jalur di YouTube, kita pernah seminar mengenai hal ini. Bagaimana kalau ada masalah itu, gimana sembuhnya, minum apa, ya klasik enzim, kunyah berapa kali, itu tinggal masuk ke YouTube aja, ketik pencernaan Jarot. Udah, itu dijelasin 1 jam lebih mengenai hal ini. Ya, yang bukan diabetes mungkin saya skip dulu aja deh. HbA1c 5,8 tapi saya kerendahan TSH minus. Jadi minum apa ya? Kalau gula darah 5,6 itu normal ya. Jadi kalau nanti yang lain bisa saya susulkan ya. Saya olahraga seperti nge-gym begitu atau sepeda atau jalan, badan saya sangat panas sampai overheat, kelamaan olahraganya. Jadi olahraga tidak boleh kelamaan, ya maksimum 30 menit aja. Sehingga harus masuk kalau otot jadi sakit semuanya, terus sehingga harus masuk ke ruang AC, tambah kipas angin lagi, ya overheat. Oke. Nanti gini, nanti saya jadwalkan mengenai kemampuan tubuh mengendalikan suhu. Harus 36,5, nggak boleh rendah, nggak boleh lebih. Kenapanya, ntar saya jelasin tersendiri aja. Ya, saya sudah siapin materinya. Hidup 365 hari dengan suhu 36,5. Gitu ya. Angkanya pas lagi. Jumlah tahun itu 30. eh, jumlah tahun adalah, jumlah 1 hari 1 tahun adalah 365 dan suhu kita harus 3,65. Kalau kita suhunya sampai turun 34, kanker berkembang biak, kita suhunya 27, kita mati. Bangkai mayat orang begitu mati, suhunya turun 27. Maka tubuh harus dijaga bagaimana suhunya 36,5. Anda 35, Anda demam. Anda kelebihan, mahal juga. Tapi soal suhu ini nanti saya bahas tersendiri ya. Saya sudah siapin bahannya mengenai supaya kayak saya ke Eropa kan, -8 ke atas gunung kan, -8 atau ke Colorado Spring, Colorado, ke Rocky Mountain di Amerika, -4 derajat, pakai batik lengan pendek, copot baju sekalian, ngeligo, nggak pakai kaos juga, bahkan nggak pakai baju, nggak pakai kaos, ya suhu tubuhnya tetap 36,5. Orang-orang yang latihan olah nafas Wim Hof
bisa menjaga tubuhnya 36,5. Sekalipun berendam di tempat es, naik ke salju, tidak kedinginan, pergi ke padang gurun, tidak kepanasan, gitu ya. Maka Wim Hof memecahkan rekor lari di padang gurun tanpa minum yang paling jauh, gitu ya. Anda bisa pergi ke umroh, naik haji, kalau orang yang ke Israel kadang lewat Dubai dulu, Juli Agustus itu tiketnya paling murah, tapi ampun-ampun suhunya 4950 tidak masalah gitu ya. Karena kita tuh berapapun suhu di luar tubuh di dalam 36,5. Oke, nanti tunggu aja ya. Kan saya berani ngajar ini. Kenapa? Saya sudah ke puncak gunung -8 derajat dan saya tidak kedinginan gitu kan. Maupun tidak kepanasan. Jadi itu nanti ada pelajarannya ya. Yang bertanya soal suhu udara nih ya. Merek timbangan apa yang bisa tahu jumlah otot? Timbangan kalau sekarang tuh semuanya dari Cina ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Dan terakhir deh. Ini nanti yang saya jawab yang diabetes dulu, habis itu kita selesai. Dari waktunya cukup dah. Diabetes minum daun kelor seperti kapsul atau jamu. Kalau saya nanam pohon sendiri daun kelor. Punya pot, ditanam di pot aja hidup kok ya. 3 pohon udah bisa kita hidup, minum setiap hari sepanjang tahun nggak akan kurang. Ya kalau punya halaman atau pinggir jalan, tanamin daun kelor kayak nanam singkong aja, dipotong, tancepin hidup. Ya, Anda ke rumah saya, tak kasih potongannya, nih tanam, jadi kan tanam singkong aja udah, gitu ya. Tapi kalau enggak ya banyak juga di tempat-tempat herbal mereka jual juga daun kelor yang sudah kering, dibikin teh, dibikin seduh, macam-macam caranya. Masuk aja YouTube, ketik daun kelor, udah lengkap sekali. Itu bukan hal yang susah dicari pelajarannya, berlimpah dan banyak yang jual. HbA1c 509 tapi kalau gula puasa 145/50. Jadi tubuh kita itu, Anda puasa nggak makan apa-apapun juga, liver itu produksi gula. Jadi kalau gula sewaktu nggak usah pusing. Ya, kalau kita mau olahraga, kita punya kebiasaan hidup jam segini melakukan ini, tubuh menghafalnya, dia siapin dulu gulanya. Ya, yang penting HbA1c. Jadi tubuh itu tahu ritme tubuh kita. Jadi kalau kita biasa pagi itu olahraga, ya dia siapin dulu gulanya. Dia lepas gulanya. Ya, dia persiapkan sewaktu kita olahraga kita nggak pingsan. Kita puasa. Puasa itu 3 hari coba. Nanti kan gulanya juga nggak akan ngedrop, nggak akan mati. Nggak usah makan karbo. Saya nggak makan nasi dari tahun 2010. Apa harus gulanya ngedrop gitu ya? Nggak juga kan? Karena tubuh kita juga produksi gula. Siapa produksi? Liver. Maka fatty liver dibutuhkan. Tapi nggak boleh kelebihan. Kelebihan namanya fatty liver. Kalau kekurangan namanya sakit kuning. Jadi semuanya di ideal. Kalau gula puasa, gula sewaktu, nggak usah dipikirin. Yang dipikirin itu HbA1c. Ya. Dikontrol itunya aja. Ya. Setelah makan kok sering kentut, ya bentar, pertanda apa? Ya makanan misalnya yang dimakan apa? Ubi, ya, makanan yang menghasilkan gas. Masuk Google ketik makanan penghasil gas, itu daftarnya banyak sekali, ya itu dikurangin atau memang pencernaannya tidak bagus. Kalau dites di QRMA, saya akan cek nanti di pepsin bagian lambung di bagian pepsin. Apa kurang pepsin? Kalau kurang pepsin, minum klasik enzim. Tidak kurang pun demikian juga yang sendawa, ya kentut sendawa, tidak habis makan apalagi habis makan protein, udah minum klasik enzim ya, atau jus pro juga boleh, itu bisa kurang probiotik. Yang soal olahraga, keringat, suhu nanti dibahas tersendiri ya. Kalau pas olah nafas sendawa, kalau pas olah nafas nggak masalah ya. Olah nafas itu simptom muncul keringetan, bisa kendawa, bisa kentut, bisa keringet, semacam-macam nggak masalah ya. EGFR soal liver nanti tunggu waktunya ya. Yang ini temanya diabetes, saya pikir yang diabetes aja ya. Gula saya 187 kalau puasa 3 hari, 7 puasa 187 juga ketinggian ya. Jadi kalau puasa gulanya tinggi, masih tinggi sampai puasa 3 hari masih masih di atas 150, itu namanya glucogenesis. Jadi tubuh kita produksi gula. Nah, itu bisa juga faktor stres. Kalau mau dites kemas punggung HRV, ketahuan tubuhnya simpatik bukan parasimpatetik. Nah, tadi itu kita bahas mengenai sempat parasimpatetik. Nah, Anda perlu belajar olah nafas lebih serius lagi, terutama nafas lambat. Ya, belajar olah hati, olah pikir, banyak doa, nyanyi, bersenandung, ikhlas. Kalau ada masalah ganjilan hati, mengampuni. Kalau ada kecewa sama orang atau marah, ya minta maaf, memaafkan. Beresin masalah-masalah hati karena itu lebih banyak berhubungan dengan hormonal.
Jadi mau makan apapun, bahkan puasa pun mau tambah lagi puasa seminggu lagi juga gulanya nggak turun-turun, produksi terus karena seolah-olah tubuh itu tubuhnya tahu ya, ini tuan rumah ini sih yang punya badan ini mau berantem nih gitu. Nah untuk berantem itu disiapin gula ya, maka kita tidak boleh hati dan pikiran dalam kondisi seolah kayak mau siap berantem gitu ya, tidak ikhlas, tidak tenang, tidak damai. Nafas yang mana, terutama dalam kondisi seperti ini, paling enggak ya, nafas lambat. Tarik 30 detik, buang 30 detik. Nggak mampu, tarik 25, buang 25. Belum mampu, tarik 20, buang 20. Nggak mampu, tarik 15, buang 15. Nggak mampu juga, tarik 10, buang 10, mestinya mampu. Nggak mampu juga, tarik 5 detik, buang 5 detik. Ya, ya. Jadi pagi hari setelah Wim Hof, sambung, tarik 5, buang 5. Oke. Saya matikan dulu rekamannya, lalu yang bertanya soal timbangan saya tunjukkan lalu kita selesai. Ya, tapi ini karena nggak ada hubungannya sama diabetes, timbangannya saya rekamannya saya stop dulu. Tunggu deh, buka. Tunggu, tunggu. Saya matikan rekamannya dulu.